Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sehat ya? Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA Biologi, dan saat ini Ustadzah akan memberikan materi tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit yang pertama adalah keputihan. Keputihan terjadi pada wanita dan ditandai dengan keluarnya cairan kental warna putih seperti susu. Yang kedua, biasanya dia berbau tidak sedap. Dan tanda yang ketiga adalah gatal-gatal di daerah vagina. Penyebabnya, apa itu penyebab keputihan? Biasanya oleh infeksi jamur atau bakteri. Kalau jamur, itu namanya jamur Chlamydia trachomatis, yang nanti nama penyakitnya disebut chlamydiasis. Ada oleh jamur lagi yang namanya Candida albicans, yang disebut candidiasis. Dan yang ketiga, bisa oleh bakteri penyebabnya, yaitu bakteri Gardnerella vaginalis, yang nama penyakitnya disebut vaginosis. Dan yang keempat, penyebabnya adalah karena parasit, yaitu parasit Trichomonas vaginalis. Nama penyakitnya disebut trichomoniasis. Tolong ya, perhatikan betul nama penyebabnya oleh jamur atau bakteri atau parasit dan nama penyakitnya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Selanjutnya, pencegahan keputihan, yaitu adalah dengan menjaga kelembapan dan kebersihan alat kelamin luar. Jangan sampai lembab. Kenapa? Karena kalau lembab, nanti akan ada mikroorganisme atau jamur yang akan berkembang biak di daerah tersebut. Bisa kalian lihat seperti apa wanita yang keputihan pada gambar tersebut. Penyakit yang kedua adalah gonorrhea atau kencing nanah. Penyebabnya apa? Karena bakteri. Nama bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Diingat-ingat, nama bakteri penyebab penyakit kencing nanah adalah Neisseria gonorrhoeae. Hampir sama dengan nama penyakitnya. Gejalanya sekarang. Yang pertama, keluar nanah. Namanya kencing nanah. Berarti nanti keluar nanah dari saluran kencing. Sehingga saat buang air kecil akan terasa sakit. Gejala kedua, alat kelamin terasa sakit atau gatal. Dan yang ketiga adalah pada perempuan nyeri di perut bagian bawah dan kadang disertai keputihan dengan bau tidak sedap. Cara mengatasinya bagaimana? Dengan menggunakan antibiotik untuk mengurangi jumlah bakteri yang ada pada tubuh penderita. Pencegahannya agar jangan sampai terkena penyakit gonorrhea adalah menghindari hubungan seksual dengan penderita. Jadi ini tidak seks bebas, tidak melakukan seks bebas atau bergonta-ganti pasangan. Tidak seperti itu untuk pencegahannya. Penyakit yang ketiga adalah sifilis atau raja singa. Penyebabnya oleh apa? Oleh bakteri. Namanya Treponema pallidum. Diingat-ingat. Penyebab sifilis karena bakteri Treponema pallidum. Gejalanya sekarang. 1. Timbul luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir, tapi tidak terasa sakit.
Jadi nanti pada kelamin, rektum, lidah, bibirnya itu ada semacam luka. Yang kedua, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Kelenjar getah bening bisa itu di ketiak, itu terdapat kelenjar getah bening nanti akan membengkak. Yang ketiga, timbul bercak kemerahan, terutama di telapak tangan dan kaki. Jadi ada merah-merah di telapak tangan dan kaki. Nah, kalau nanti setelah beberapa tahun bisa mengakibatkan kerusakan otak dan organ tubuh penting lainnya, bahkan menimbulkan kebutaan, menyerang otak nanti kalau sudah lama. Penularan sifilis, yaitu kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh. Yang berupa apa? Bisa air mani, darah, dan cairan vagina selama hubungan seksual. Penularan lainnya juga bisa melalui transfusi darah atau ibu hamil yang terinfeksi ditularkan ke bayi yang dikandungnya. Penyakit yang keempat adalah AIDS. Nih, sudah terkenal ya penyakit ini ya. Penyakit AIDS penyebabnya adalah virus. Virus penyebab penyakit AIDS. Virus apa? Virus HIV. Human Immunodeficiency Virus. Virus ini merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi nanti akan turun kekebalan tubuhnya kalau orang ini menderita penyakit AIDS. Gejalanya ada banyak, kurang lebih 8. 1. Berat badan menurun. 2. Kelainan kulit dan iritasi atau gatal. 3. Demam tinggi. 4. Sakit kepala. 5. Diare kronis. 6. Batuk kering. 7. Sesak napas. 8. Pembengkakan kelenjar getah bening. Penularannya sekarang. Diingat-ingat, penularan penyakit AIDS. 1. Karena hubungan seksual atau seks bebas, gonta-ganti pasangan. Yang kedua, transfusi darah. Orang yang kena penyakit AIDS, dia melakukan transfusi, darahnya diberikan ke orang normal, ke orang biasa yang tidak kena. Nanti orang itu akan juga ikut terkena penyakit AIDS. 3. Jarum suntik atau alat tusuk tato. Makanya ketika kalian sedang ke dokter, suntik itu hanya sekali pakai, setelah itu buang untuk menghindari penularan penyakit AIDS. Yang keempat adalah plasenta. Pada janin ibu yang mengidap AIDS, nanti bisa ditularkan ke anak yang dikandungnya. Herpes genitalis yang kelima. Disebabkan oleh apa? Nama virusnya